Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Jamaah rahimakumullah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan, kita diberikan keistiqomahan, duduk sama-sama selepas menjalankan sholat fardu maghrib, kita melanjutkan dengan pengajian. Salawat salam tetap tercurah kepada baginda alam, Nabi akhir zaman, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada pengikut-pengikutnya, semoga sampai pula kepada kita semua. Jamaah rahimakumullah, di pertemuan sebelumnya saya mohon maaf, seyogyanya sudah diniatkan hadir. Jam 5 sore saya baru sampai dari Subang, acara Dewan Masjid Indonesia. Maksudnya sih istirahat sambil lonjoran, tahu-tahunya udah masuk waktu maghrib, ketiduran, karena memang sangat lelah saat itu. Jadi di malam Senin yang 1 bulan kemarin itu akhirnya ya 2 majelis saya tidak ngisi, di sini sama di Wahana. Alhamdulillah di malam ini bisa kembali silaturahmi di Masjid Al-Islah, yang seyogyanya saya pun harusnya saat ini sudah di Lampung, persiapan Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-34. Alhamdulillah dijadwalkan saya berangkat hari Selasa akhirnya, jadi bisa hadir dulu di majelis ini. Jamaah rahimakumullah, ini bulan Desember secara hitungan Masehi mengacu pada perputaran matahari. Tentunya baik perputaran matahari atau peredaran matahari ataupun peredaran bulan, seyogyanya pergantian tahun ini menjadi nasihat untuk kita, betapa usia kita ini bertambah, yang hakikatnya jatah hidup kita berkurang, disadari atau tidak. Ulama kalau di dalam doanya semisal memohon dipanjangkan usia, ulama-ulama dulu itu mikir 2 kali. Doa ingin panjang umur itu mikir 2 kali. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan di dalam sabdanya, khairun nas, paling bagus-bagusnya manusia, man tala umruhu wa kathura amaluhu, umurnya panjang, amalnya banyak. Itu artinya kalau di akas paling jelek-jeleknya
manusia umurnya panjang, amalnya sedikit. Alhasil ketika ulama-ulama terdahulu bermunajat memohon usianya dipanjangkan, mereka berpikir dulu, kira-kira usia saya ini panjang, amal saya bagaimana? Gitu. Tidak sedikit ya di masa mudanya atau di sini yang hadir yang masih usia produktif, bekerja di perusahaan dan yang lainnya. Kadang ada berpikir, terbesit di dalam hati kita, sekarang mumpung saya secara fisik masih kuat, anak-anak kan masih butuh biaya, nah sekarang saya mau fokus dulu dah usaha. Nanti di usia saya sudah pensiun atau usia saya sudah 50 tahun, saya mau fokus buat ibadah, fokus hadir di dalam pengajian, fokus ya memperbanyak di dalam masjid dan sebagainya. Itu hanya sebatas harapan dan doa. Tapi pada aktualnya di usia seperti itu ternyata kondisi tubuh sudah tidak memungkinkan. Encoknya datang, asam uratnya tiba, angin kencang masuk angin. Alhasil untuk hadir di dalam majelis ilmu ada aja halangannya, ada aja rintangannya. Nah ini yang menjadikan pengingat oleh kita semua. Jamaah rahimakumullah, Allah sangat memperhatikan kepada waktu, sehingga Kanjeng Nabi mengumpamakan waktu itu seperti pedang, kasyif, kata Nabi, seperti pedang. Ketika tidak mampu menggunakannya, maka pedang itu yang akan menebas kita, karena waktu tidak pernah mau menunggu. Makanya kita diingatkan di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah mengingatkan kepada kita seluruh manusia berada di dalam kerugian, dengan diawali sumpah ya, dalam artian wal asri, demi masa, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Kita semua. Namun dihadirkan istisna illa, kecuali alladzina amanu, orang yang beriman, wa amilus solihati, tidak sebatas iman saja, beramal soleh, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dan mau saling menasehati. Maka betapa beruntungnya orang yang beriman. Kondisi apapun orang yang beriman itu tidak akan merasa rugi. Walaupun dikasih pandemi kemarin dan sekarang pun masih masa-masanya. Bahkan ada pendatang baru katanya, siapa namanya, Omikron apa begitu. Orang yang beriman dia sadar, dia paham bahwa kesemuanya adalah minallahi ta'ala, dari Gusti Allah Ta'ala.
Sehingga kondisi apapun orang yang beriman, terpuruk dia mampu bersabar, naik dia mampu bersyukur. Begitu. Kadang orang dulu masa-masa kerja, masa-masa jaya, bisa dibilang penghasilan tiap bulan, tidak berpikir bagaimana kondisi penjualan dan yang lainnya, pokoknya gajian tiap bulan. Itu zonanya disebut zona aman. Tidak sedikit tiba masanya pensiun dini lah, atau tidak tiba masanya kena PHK lah, langsung ngedrop ya, down. Yang tiap bulan dapat berapa rupiah, tahu-tahunya dia terpuruk, jatuh. Usaha ini tidak, karena dulunya nggak terbiasa dan sebagainya. Nah itu orang yang beriman, dia dalam kondisi apapun hatinya tertata. Itu orang yang beriman. Maka beruntung orang yang beriman, beruntung karena dia meyakini daripada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah cukup dengan keimanan? Tidak, harus diaktualkan, karena iman itu perkara yang mantapnya di hati, diungkapkan dengan lisannya, diperlihatkan dengan pekerjaannya. Makanya ya di dalam Qalaidul Juman, iman itu lebih kepada perkara pembenaran. Baru ketika bicara Islam, pembenarannya dilanjutkan dengan pengamalan. Maka guru saya menyampaikan, iman itu seumpama kalau di Masjid Al-Islamiyah peteguh azan, kita mendengar suaranya yang lantang, maka kita meyakini ini panggilan sholat. Datangnya kita ke masjid atau kita menjalankan sholat, baik di mana dia adanya, dengan mendengar daripada suara azan, nah menjalankan sholat itu namanya Islam. Imannya pembenaran, Islamnya pengamalan. Begitu. Makanya kita mendengar istilah Islam KTP. KTP-nya Islam, amalnya tidak Islam. Itu ya. Oh ya. Makanya di dalam Qalaidul Juman dikatakan manusia terbagi kepada 4 golongan. Ada namanya mukmin mukhlis, ada yang namanya mukmin fasik, ada yang namanya munafik, ada yang namanya kafir. Di mana kita berada? Nah, dengan keimanan tambah terkokoh dengan wa'amilus sholihat, beramal soleh. Amal soleh, amal soleh. Jangan jadikan lingkungan kita menjadi alasan kita tidak bisa beramal soleh. Jangan jadi alasan. Kenapa demikian? Lingkungan apapun tetap kuncinya pribadi kita sendiri yang punya prinsip. Lihat, kita mengenal ada daripada istri Fir'aun, namanya Siti Asia. Siti Asia dia tinggal di lingkungan orang kafir, yang suaminya itu orang yang paling sombong-sombongnya sealam dunia. Kalau orang Sunda bilang bedegong. Orang yang paling sombong-sombongnya, orang yang paling durhaka ya Fir'aun. Kenapa nggak tanggung dia mah? Ngakunya sebagai Tuhan. Itu Fir'aun. Siti Asia dia pakai pakaian
Pakaiannya dari siapa? Fir'aun. Dia tinggal di rumah, rumahnya dari siapa? Fir'aun. Dia makan, makanan dari siapa? Fir'aun. Dia tidur bareng siapa? Fir'aun dan sebagainya. Tapi ketika hatinya mantap, berprinsip dan sebagainya, ada hidayah yang menancap di dalam hatinya, Siti Asiyah, ternyata lingkungan kafir tidak menjadikan dia terbawa kafir. Gitu. Kan sekarang lagi rame nih ya, 25 Desember, wah rame perdebatan dan sebagainya. Jadi itu gimana hukumnya? Ente mau ngucapin, ente kapasitasnya apa? Begitu. Kalau ente jadi lurah wajar, karena warga lurah di sini bukan sebatas umat muslim, ada di luar muslim. Kalau ente jadi camat wajar, ente jadi bupati wajar. Kalau ente jadi apa? Oh, aneh punya temannya ya itu teman aneh lah, biar dia demen, dia emang suka ngucapin selamat buat kita, dan ketika kita nyampaikan apa fadilahnya dan sebagainya gitu. Kalau kapasitas kita memang pribadi, buat apa gitu. Nah ini dia. Dan lingkungan soleh pun demikian, tidak menjadi penentu seseorang itu akan soleh. Istrinya Nabiullah Nuh alaihissalam, istrinya Nabiullah Lut alaihissalam, bahkan putranya Nabiullah Nuh alaihissalam ternyata tidak mengikuti ayahnya. Itu dia. Alhasil, ayo kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan, kita diberikan pengetahuan, ya, iman menancap di dalam hati kita. Ayo amalkan perkara yang soleh, yang bagus. Ini masjid belum selesai, ayo bantu apa yang kita mampu untuk masjid ini. Udah selesai, bantu bagaimana agar masjid ini menjadi lebih makmur. Begitu. Ini dia. Orang yang cerdas, dia akan mencari peluang yang baik. Apalagi melihat masjid, dia bisa menjalankan daripada 3 hal yang ketika seseorang sudah tiada, pahala tetap mengalir. Mana diantaranya? Sedekatin jariyatin. Nih kipas angin, nih kita yang duduk di sini ya, temboknya, keramiknya, atapnya dan sebagainya. Jangan mikir semuanya pengen keramik karena dipakai sujud. Tetap keramik ini tidak ada manfaatnya kalau tidak ada penutup ini. Keramik ini tidak ada manfaatnya kalau tidak ada semennya, tidak ada pasirnya dan sebagainya. Ini boro-boro semua pengen masuk keramik. Kalau pas sedekah keramik cepet. Pas sedekah yang lain, ntar dulu. Seolah-olah sedekah yang lain tidak ada manfaatnya. Justru ya semuanya bermanfaat. Bahkan ya lihat, ketika sudah berbentuk masjid, nggak ada disebut ini adalah masjid keramik, nggak ada. Udah masjid aja, hilang tuh ya sumbangsinya keramik, hilang tuh sumbangsinya tembok ini, sumbangsinya ini apa namanya tiang dan sebagainya. Orang lebih mengenal masjidnya. Artinya udah nggak harus kita pengen terlihat. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Orang yang tidak merugi, orang yang mau saling mengingatkan. Ingatkan dikala kita sedang senang, ayo pandai-pandailah bersyukur. Ingatkan ketika kita sedang jatuh, ayo bersabarlah kita. Begitu. Bahkan Imam Syafi'i sampai mengatakan salamun ala dunya, ucapkan selamat tinggal atas dunia. Kenapa? Ketika seseorang tidak punya teman sodik, ketika seseorang tidak punya soduk, teman yang jujur, ketika dia tidak punya teman yang terpercaya, sodikul wa'dil amin, udah selamat tinggal. Ini Pak Teguh aslinya bukan asli sini, keluarganya pun tidak di sini semuanya, kakaknya, adiknya dan sebagainya.
Kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan, sakitkah, apakah dan sebagainya, siapa yang nolong lebih dulu? Yang di pinggir rumahnya, tetangganya yang merupakan teman-temannya, saudaranya mah belakangan jauh jaraknya. Maka ketika kita tinggal di sini tidak mau bertetangga, tidak mau berteman dan sebagainya, udah selamat tinggal sama dunia. Nah, orang yang dia mau saling menasehati, itulah orang yang beruntung. Oh ya, maka ya ambilnya 3 ini bekal kita menuju tahun baru 2022. Hadirkan di dalam diri kita kesemuanya itu, sehingga pergantian dari tahun ke tahun dan seterusnya tidak menjadikan kita semakin jatuh di dalam bab ubudiyahnya, semakin kendor dan sebagainya, tetapi semakin kita maksimal. Nah, ini yang kita harapkan. Jamaah rahimakumullah, pembahasan kita masih seputar bab zakat, kitabuz zakah. Kemarin kita telah bahas di pertemuan sebelumnya, ya zakat itu pada 5 perkara: al-mawasi wal athmanu wal zuru'u wal thimaru wa urudut tijarah. Ya, wa urudut tijarah. Apa itu al-mawasi? Al-mawasi itu adalah hewan ternak. Wajib mengeluarkan zakat pada 3 jenis hewan ternak. Apa? Ibil, bakor, gonam. Ibil unta, bakor sapi, gonam kambing. Nah, syaratnya bagaimana? Syarat dia harus mengeluarkan zakat. Pertama Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga ini milik dia pribadi, yang keempat ini sudah sampai nisabnya, yang kelima sudah ketemu tahun, yang keenam ya as-saum, ya as-saum itu wa ar-ra'i, ya lil masyiyah fi kalla mubahin kullul qaul au akthar ja'a fi kitab al-bakin fi sadaqatul ghanam fi sa'imitiha, ya artinya ya amanannya. Bagaimana sekarang yang kedua mengenai athman, atau apa itu asman? Asman itu yang punya nilai, bernilai. Ada 2, wa ammal athmanu fasai'ani, adapun zakat yang bernilai itu 2. Pertama az-zahab, emas, wal fiddatu, dan perak. Emas dan perak. Apa syaratnya? Syarat wasyara itu wujubiz zakah fiha khamsatu asya'a. Syarat wajibnya zakat pada bab ithman atau athman itu ada 5 perkara: Islam, merdeka, milik sendiri, nisab, dan haul. Tapi ada juga catatan mengenai bab itu, ya emasnya bukan emas yang dipakai, apalagi emasnya emas sembrang, jangan itu mah ya mabuk, ininya marah nanti soal istrinya ya. Emasnya tidak dipakai, disimpan aja, emas batangan dan sebagainya. Kalau pakai ini cincin gimana emasnya, kalung gimana? Ya kalau nggak dipakai keluarin, kalau dipakai nah beda cerita. Makanya biasanya yang banyak emasnya itu dia ganti-ganti, hari ini pakai emas ini, hari itu pakai emas itu, seterusnya. Apa? Supaya kepakai, menghindari wajib zakat. Itu ya. Nah, ini permainannya pengusaha biar nggak kena pajak. Begitu ya. Tapi kalau yang batangan beda cerita. Batangan masa mau dikongkorongin, nggak bakalan kan ya. Nah, cincinnya, gelangnya, antingnya dan sebagainya ketika hanya disimpan di lemari di kotak, nah, ketemu 1 tahun haul namanya dan tidak nisabnya, keluarkan zakatnya.
Bagaimana bagian nisab-nisabnya nanti di depan, tenang ya. Wa amazuru, bagaimana daripada zakat zuru, apa itu zuru? Pertanian. Pertanian 3 syarat. Ayakuna mimma yajra'uhu al-adamiyun, ya bahwasanya ini zuru itu daripada perkara yang ini pertaniannya itu bangsa adamiyun, oleh kita digarapnya. Lalu wa ayakuna qutan mudakharan, bahwa zurunya pertaniannya adalah makanan yang bisa disimpan. Simpan dulu, nanti tiba masanya tinggal dikeluarkan. Wa ayakuna nisaban, sudah sampai nisabnya. Berapa memang nisabnya? Wa huwa khamsatul ausuki, 5 usuk. La kisra alaiha, tidak ada kulit ya, alaiha daripada apa itu az-zuru, artinya sudah paten semuanya. 5 usuk. Berapa sih saya tibayanuha ma'adalili fi fadlihi, tadi bahas penjelasannya ya. Wa amma thimar, apa itu? Thimar, buah-buahan. Nah, tatajibu zakatu fi syai'aini minha, wajib pada 2 perkara ini apa? Tamaratun nahli, buah kurma, wa tamaratul karmi, buah anggur. Itu keluarin ya, keluarin saya kurma ataupun anggurnya. Dan lihat pohon kurma udah banyak sekarang di Indonesia, banyak pohon kurma ya. Kalau mau penasaran ke Arab sana banyak gudangnya. Insyaallah ya, mantepin di dalam hati, mohon kepada Allah semuanya bisa berangkat umroh insyaallah. Begitu ya, nggak usah kita bicara duit dari mana dan sebagainya ya, yakinkan aja insyaallah ada gitu. Kalau selama kita masih kurang yakin, nggak bakalan kataku bisa berangkat ke sana. Mantepin. Saya itu dulu sampai-sampai saya di kamar di itu ya, tembok tuh makamnya Rasulullah saya foto makbarahnya, terus Ka'bah. Saya bilang, ya Rabb saya sampai ke sini nih, ya Rabb saya bakal sampai ke sini. Begitu aja tuh untuk itu. Tahu-taunya alhamdulillah bisa berangkat. Begitu ya. Sekarang lagi dipersulit lagi katanya kabarnya ya, karena ada Omikron katanya. Nah, Allah alam nanti gimana. Nanti insyaallah sahabat saya berangkat tanggal 7 Januari. Nah, saya mungkin berangkat di bulan Maret. Nah, ya bulan Maret. Tapi nggak tahu nih kondisinya bagaimana. Nah, kita lihat di sana. Karena kan banyak jamaah pada nanya gimana di sana dan sebagainya. Ya syukur-syukur sudah normal. Sejatinya di sana udah normal, betul udah normal. Teman saya suka ini badalin umroh. Nah, kadang saya itu kalau ada yang minta badal umroh, saya telepon ke teman, tolong ini badalin umroh si Anu binti Anu, si Anu bin Anu, gitu. Dibadalin sama dia. Transport aja, matur nuwun gitu. Nah, itu ya. Ya, kita ingin memberikan kebaikan buat orang tua kita kan yang sudah tiada ya, nunggu haji kan masih lama. Ada umroh dulu dah umroh ya. Insyaallah mudah-mudahan doain ya haji tahun ini tidak ada kendala. Karena kalau tahun ini Indonesia menginginkan haji, insyaallah salah satu pesertanya saya ada di dalamnya. Karena saya memang harusnya berangkat 2020. Udah lulus, udah beres, tinggal berangkat. Ada mang Covid ya bertahan lah sampai sekarang. Mudah-mudahan di haji tahun ini bisa doanya. Ya. Wasyaraitu wujubiz zakati fiha, syarat wajib zakat di dalam thimar arba'atu asya. Mana al-Islam, pertama Islam, wal huriyah balik, wal milku tam, milik sendiri itu, wa nisabu nisab.
Jadi otomatis kalau begitu tidak ada haul, nggak ada, adanya hitungan panen. Sama kayak apa? Kayak apa namanya itu padi juga, apa pertanian, zakatnya itu pas panennya. Wa amma urudut tijarah, bagaimana dengan harta dagangan? Fatazibu zakatu fiha bi syara'itil madhkurah fil asman. Wajib zakat, nah syaratnya sama dengan mengenai zakat apa namanya yang bernilai emas atau perak, sama. Lah ini kok nggak ada zakat profesi atau bukan punya profesi ini ya, refleksi. Alhamdulillah. Itu gimana zakatnya, harus keluarin tidak gitu ya? Atau lagi di sini siapa semuanya yang kerja di perusahaan kan gajinya besar-besar, alhamdulillah. Itu zakatnya gimana? Kan katanya ada zakat profesi, benar atau tidak itu? Kok di dalam kitab ini turas lama nggak ada? Oh, zakat profesi ini adanya di masa kini, hasil pemikiran daripada ulama kontemporer, yaitu Syekh Yusuf Qaradawi. Beliaulah yang menyusun namanya Fiqhuz Zakat. Nah disitulah beliau jelaskan mengenai apa zakat profesi. Nilainya disamakan kepada apa namanya pertanian 2,5%, 1/10. Nah itu apa dasarnya? Ya sekarang kalau panen berapa dapatnya sekali panen? Kalau dari satu kotak dan sebagainya, yang panen zakat sekian. Saya tanya berapa keuntungan, dapat berapa, paling sekali panen ya berapa, 3 juta, 4 juta, 5 juta kan begitu, bisa menyisihkan. Padahal itu buat berapa bulan, 3 bulan sekali paling cepat itu panen, kadang setahun 2 kali, kadang setahun sekali. Tapi gimana? Oh ya Allah, satu hari ada 5 pasien, 10 pasien, 5 pasien dikali satu pasiennya cepet 500 dikali berapa, 1 bulan 30 hari 15 juta. Besar ya, alhamdulillah. Oh iya, otomatis ngalahin orang pertanian dong, para petani. Atau lagi siapa ya, Bapak Ero itu kerja di perusahaan gajinya udah 2 digit ya, itu bagaimana? Nah melihat daripada hal yang seperti itu dengan banyaknya pertimbangan, akhirnya ada tuh ya keluarkan yang dikenal dengan zakat profesi. Nah sekiranya zakat profesi ini bisa dikelola oleh BKM, keren. Kenapa? Karena bedakan antara zakat fitrah dengan selain zakat fitrah. Kalau zakat fitrah wajib dikeluarkannya kapan? Di malam takbiran, itu waktu wujudnya. Sehingga ketika ditanya zakat fitrah itu utamanya diberikan kepada siapa? Ya utamanya diberikan kepada di mana dia sholat id. Kalau yang hadir di sini sholat idnya di kampung di sana masing-masing, zakatnya utamanya orang sana dah, di mana dia sholat id. Beda dengan zakat yang lainnya, di mana dia menetap di situ tuh yang lebih berhak. Menetapnya di blok D, KSD, orang blok D itu yang lebih utama tuh, yang lebih berhak mendapatkan nilai zakat itu. Cari yang tidak punya, apalagi cari yang suaminya sudah tiada, sumbang tuh ya.
wah saya mau tidak hanya nyumbang dah. Kenapa? Wah saya mau menjadi naungannya. Wah dikawin dah, silahkan itu ya. Alhasil bagaimana? Kalau DKM di sini nih yang hadir ada berapa ini? Ada 20 lebih kayaknya ya. 50 ada ini. Ada kayaknya 50 nih yang hadir nih. 50 nih gajinya seorangnya ini sedikitnya ini 10 juta nih. Alhamdulillah. Atau ada kayaknya 20 juta di sini nih ya. Kalau 1 juta itu dapatnya berapa? 25.000. Kalau gajinya 10 juta berapa? 25.000 dikali 10, 250 dikali 50 orang. 25 kali 5, 5 kali 5 25, 5 kali 2 10. Jadi berapa? 125 juta. Apa 12 juta 500? 12 juta 500. 12 juta 500 tiap bulan dipegang sama DKM ya, disalurkan kepada yang memang membutuhkan warga sini yang sesuai dengan haknya, mustahiknya. Keren itu DKM itu ya, dikelola. Tapi memang pengelolaan zakat ini harus membuat badan amil zakat khusus ya, Lajis Al-Falah ya, bikin tuh badan amil zakat Al-Islah ya, Al-Islah. Kenapa? Kalau dipegang sama ketua DKM bahaya, takut dipakai buat DP. DP mas kawin lah, DP ini dan sebagainya. Udah dah, ini aja dah. Itu dia. Ya Allah, itu kalau bisa. Makanya di zaman Nabi kan ada namanya Baitul Mal. Begitu. Oh ya Allah, dikelola menjadi masjid itu sentral. Semuanya tercover oleh masjid. Salah. Kalau 12.500.000 untuk baru 50 orang ini. Ini ada berapa kakak di sini? Insya Allah kalau itu dikelola nggak bakalan ada warga blok D yang dia putus sekolah, yang dia apa namanya ini macam-macam lah. Insya Allah bisa makmur semuanya. Nggak usah nunggu dana-dana 3 bulan sekali bansos, nggak usah sampai ngantri-ngantri. DKM yang bergerak. Ya Allah. Ya. Tapi memang ya kadang kita pun punya saudara juga yang kita rasa dia lebih berhak. Tapi kalau kita fokuskan untuk wilayah kita itu akan lebih baik. Begitu. Banyak jalan sebenarnya. Banyak proses. Ayo jadikan Masjid Al-Islah ini tidak hanya sebatas pusat keagamaan, tidak hanya menjadi pusat dakwah dan sebagainya, tetapi menjadi pusat untuk mengayomi semuanya. Oh ya, siapin ini dan sebagainya, punya apa namanya mobil ambulan di sini. Insya Allah, tinggal bagaimana manajemennya. Ayo jadikan tiap tahun itu perubahan. Ya. Saya dari 2010 di sini di masjid ini ya. 2010 awal ngaji cuma sebulan sekali, naik 4 bulan ya dulu di minggu kelima awal tuh. Terus dulu belum begini, alhamdulillah. Mulai masjid semakin besar dan sebagainya. Tandanya apa? Tanggung jawab semakin besar. Gitu ya. Karena ini masjid ini akan lumbung padi ini. Lumbung padi. Pembibitannya mana tuh? Pembibitannya tuh madrasah. Itu pembibitannya. Dulu belum ada pembibitan, alhamdulillah. Sering kan saya juga pembibitan. Alhamdulillah sekarang udah ada pembibitannya nih. Tambah lagi bangunannya ke sini. Baru naikin tarafnya apa? Buat sekolah saudara-saudara kita tuh yang TK-nya di sini TK Al-Islah. Buat yang kurang mampu gratis. Support dana dari dana tadi. Wah keren itu ya. Itu masuk SD otomatis aman tuh, syarat-syarat TK udah tercover di sini.
Kalau dia belajarnya di lingkungan masjid, setidaknya ngedengar suara azan, melihat orang sholat dan sebagainya. Tuh, di saat usia kita sudah tiada, kita sudah punya pengkaderan, regenerasi yang melanjutin. Begitu. Kalau anak-anak kita mainnya di tempat PS, ya itu dia yang ramai PS. Ya, masjid bersyukur ya. Nah, terus dipertahankan, tingkatkan dan sebagainya ya. Faslun wa awalu nisabil ibil. Ini udah isya ini? Belum? Berapa menit lagi? Ya? 2 menit lagi? 5 menit. Cukup lah 5 menit. Wa awalu nisabil ibil, permulaan nisabnya ibil, unta. Khamsun itu ada 5 unta. Wa fiha syatun, dari ada 5 unta keluarkan zakatnya. Mana? Syatun, kambing. Nah, wa fi asrin, kalau ada 10 syatani, 2 kambing. Wa fi khamsata asyara, ada 15 salasu syahin, 3 kambing. Wa fi isrina arba'u syahin, 4 kambing. Wa fi khamsi wa isrina 25 bintu makhod ya. Bintu makhod yang dikeluarkannya tuh sapinya bintu makhod. Wa fi sittin wa salasina 36 bintul labun. Wa fi sittin wa arba'ina hiqqatun, itu jenis sapi itu. Wa fi ihda wa sittina jada'ah ya, ada 61. Wa fi sittin wa sab'ina bintalabun, 76. Wa fi ihda wa tis'ina hiqqatani, 2 hiqqah sapi, hiqqah 2. Wa fi mi'ati wa ihda wa isrina 121 salasu banati labun, tuh 3 banati labun. Semua fikuli arba'in bintu labun, setiap 40 maka 1 sapi. Wa fi kulli khamsina hiqqatun, setiap 50 itu keluarkan yang seperti itu. Ya Allah ya. Tapi kalau di sini kayaknya nggak kesampaian, nggak ada di sini juragan unta, nggak ada ya. Kalau juga ada kambing, juga ada sapi ada. Bagaimana kalau sapi? Wa awalun nisabil baqar, permulaan nisabnya sapi salasuna 30. Wa fiha tabi'un, ya tabi' itu apa? Pedet, sapi pedet. Wa fi arba'ina apa? Musinnatun, ya sapi umur 2 tahun. Kalau udah ada 40 sapi. Wa ala hada abadan fakis, dan atas ini selamanya fakis, tinggal dikiaskan oleh